Pemirsa, Bupati Indramayu, Luki Hakim siap menjalani sanksi administrasi berupa magang selama 3 bulan di Kemendagri. Sanksi dijatuhkan untuk liburan ke Jepang tanpa izin Lebaran lalu. Pemirsa, magang di Kemendagri akan dimulai oleh Luki Hakim pada 6 Mei mendatang. Wamendagri Bima Arya sebelumnya menyatakan sanksi administrasi diberikan setelah Luki Hakim menjalani beberapa pemeriksaan di Kemendagri. Materi yang diberikan pada Luki diantaranya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah dirjen Kemendagri. Atas sanksi tersebut, Luki Hakim mengaku siap menjalani sepenuhnya. Selain sanksi administratif, Luki juga diminta untuk datang dari Indramayu ke Jakarta menggunakan kereta. Bagian daripada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya, gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi, tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan di 12 sesi di Kemendagri. Kalau nggak salah itu hari Selasa, dimulai tanggal 6 hari Selasa. Pemirsa, terima kasih Anda masih di sini. Today, pemirsa, sebuah video berisi seorang bocah nyaris diamuk massa di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah tersebut mencuri mobil hingga akhirnya tertangkap dan kasusnya viral di media sosial. Ya, budak hiji ya. Seorang bocah cilik yang diduga pencuri mobil ditangkap warga di kawasan Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat setelah dikejar dari Bandung. Dalam rekaman video amatir, bocah yang masih di bawah umur ini berhasil diamankan warga di tengah sawah. Hah? Nah, jauh-jauh sih dah. Tuh yang itu si Eta diajak dah. Orang mana si Eta? Mobil nomor di Rawaselang. Sedangkan mobil curian ditemukan penyok sebelah kiri karena sempat menabrak. Dia posisi di bakan curug, benang lompat ke sawah. Diketahui bukan pertama kalinya bocil ini melakukan pencurian, melainkan sudah beberapa kali. Saat ini bocah cilik ini diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan pencurian mobil yang melibatkan pelaku. Ya, letter D. Pemirsa, warga Depok, Jawa Barat semakin resah dengan aksi para pencuri kendaraan bermotor. Ya, sasarannya bukan hanya warga biasa, pemirsa, bahkan motor milik polisi yang terparkir di garasi ini juga menjadi sasaran pencurian. Inilah detik-detik pencurian motor milik seorang anggota polisi yang tengah terparkir di halaman rumahnya. Modus yang digunakan pelaku pun cukup nekat, yakni dengan merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah. Pencurian pertama kali diketahui orang tua korban, Amandur Rahman, saat hendak ke masjid untuk sholat subuh. Ia mengaku terkejut melihat pintu pagar rumahnya dalam kondisi terbuka. Setelah ia periksa, ternyata motor milik anaknya sudah hilang dari garasi rumahnya. Waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola, tahu-tahu kan pintu udah terbuka, kunci dibuang udah. Gemboknya juga rapi, pintu gemboknya enggak ini kayak yang dibuka gitu aja. Peristiwa ini semakin menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang belakangan kerap terjadi di Kota Depok. Polisi diharapkan untuk segera meningkatkan patroli keamanan lantaran aksi curanmor di Kota Depok kian meresahkan warga. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia saat ini?
Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalan arteri Semanggi yang akan mengarah ke Cawang pada pagi hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di sana, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kami harapkan Anda untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dan tentunya jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian di jalur tol dalam kota pada saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow yang akan berakhir pada pukul 10. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di tol dalam kota juga dalam keadaan ramai dan lancar, tidak ada hambatan-hambatan di sana. Namun untuk arah sebaliknya, Selipi yang akan mengarah ke Semanggi pada saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tentunya patuhilah batas kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Simpang Nakrak, Cikeas, Bogor. Arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya, Cibubur yang akan mengarah ke Cilengsi juga dalam keadaan ramai lancar. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya pada pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar melalui Jalan Ahmad Yani, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Antisipasi tidak sedikit juga banyaknya kendaraan angkutan umum yang maksud kami kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan ini. Tentunya bagi Anda yang akan mendahului kendaraan yang berada di depan Anda, pastinya jalur Anda dalam keadaan aman. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat dan 162 orang luka ringan. Dari data tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Dan siang hari ini rentan waktunya pada pukul 6 hingga pukul 18.00. Untuk itu, bagi Anda yang beraktivitas, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Tentunya hal ini membantu kami untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan tempat Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.